Halo, balik lagi dengan saya Machinery Programming. Nah, di sini kita akan ngobrolin gimana sih belajar teknologi yang baru ya. Jadi kan teknologi sebenarnya kan banyak update-nya. Gak semuanya harus kita pelajarin. Sebenarnya kita pelajarin yang butuh-butuh aja sih. Nah, di sini saya akan kasih 7 tips gimana sih cara kita ngelihat ini teknologi kita butuh atau enggak, atau misalnya nanti kedepannya ini bisa kita pakai buat cari cuan atau enggak. Kalau kalian hobis, maksudnya ya hobinya cuma ngulik-ngulik belajar hal baru tentang teknologi, ya ini bukan market kalian ya. Oke, kita lanjut aja. Yang pertama adalah perusahaan besar mana ya, perusahaan besar misalnya kalau dalam IT, perusahaan besar IT mana yang make, atau perusahaan-perusahaan gede mana yang udah IPO yang make. Contoh misalnya Google make Flutter. Flutter itu nggak akan hilang sebenarnya karena Google make. Terus misalnya Meta pakai React. React juga nggak akan hilang. Terus misalnya kita lihat LinkedIn, dia juga make beberapa React di front end-nya ya. Jadi itu juga nggak akan hilang. Nah, terus yang kedua adalah kalau itu tidak dibayar, tidak, maksudnya kalau teknologi itu tidak dipakai sama company ya, lihat dulu komunitinya gede atau enggak. Yang kedua, udah mature atau enggak. Maksudnya mature itu dia udah long term service ya, LTS. Terus dia juga umurnya biasanya udah lebih dari setahun. Contohnya adalah Vue.js itu dia dari community. Tapi enggak, ini jangan sedikit sekali yang kayak gini biasanya. Nah, terus apalagi contohnya juga Godot. Godot komunitasnya gede dan itu ada dia game engine, dia juga lahir dari community. Oke. Yang ketiga adalah kalian harus lihat marketnya. Contoh, ketika React keluar ya kan, banyak market yang mulai ngambil itu. Ini juga terkait nomor satu juga ya. Jadi karena dia diambil, banyak yang hire React.js kan. Nah, berarti itu ketika kamu belajar, kamu punya long term strategi buat dapetin cuannya kayak gimana dari sana. Oke. Nah, yang keempat ya kan, apakah bahasa atau core-nya itu bisa kalian gunakan untuk cross platform. Contoh misalnya, kalau misalnya kalian belajar React kan ujungnya dari JavaScript kan. Sebenarnya nggak perlu ke bawah lagi deh. Di React-nya sendiri kan ada React Native, berarti bisa cross platform. Jadi kalian bisa cari duit di web misalnya, atau cari duit di mobile misalnya. Terus kayak misalnya Flutter. Flutter ini kalian bisa nyari di beberapa tempat yang kayak misalnya kalau web lagi nggak ada, kalian bisa juga pakai di mobile atau di desktop, karena dia desktop juga. Nah, hal-hal kayak gini itu keempat, sebelum masuk ke poin nomor 4, kalian juga lihat di nomor 1 dan nomor 3. Pertama, perusahaan mana yang pakai, yang ketiga itu marketnya apakah menerima ini atau enggak. Oke, ada kayak misalnya contoh, kalau kalian tahu tuh MUI ya, saya lupa namanya, pokoknya itu keluaran dari si Microsoft yang gagal sebenarnya. Bukan karena gagalnya ya, nggak perusahaan nggak banyak pakai itu gitu. Walaupun dia cross platform, kayak Blazor gitu-gitu ya dipakai, cuma di market itu nggak begitu banyak lah ya. Nah, yang kelima itu adalah apakah ini standar teknologi. Jadi kalau kalau kalian lihat teknologi itu keluar, kira-kira ini jadi standar teknologi nggak? Contoh, misalnya Java itu kan standar teknologi di back end. Kenapa? Karena banyak yang make. Terus React itu sekarang udah jadi standar teknologi di front end. Walaupun nanti ya berubah jadi Next, tapi dia core-nya tuh dari React. Oke. Nah, terus juga selain itu yang nomor 6 adalah apakah belajar teknologi ini align dengan yang kamu lakukan. Contoh, kamu mau bikin bisnis, urusannya sama finance nih. Ada bagusnya kalian belajar ERP. Oke.
terus kamu merasa bahwa kalau kamu nge-hire DevOps itu mahal, ya kalian belajar ERP plus DevOps gitu kan. Apakah align dengan apa yang kamu lakukan? Jadi ke depannya kalian bisa implementasi untuk bisnis kalian sendiri. Karena teknologi sebenarnya cuma jembatan untuk bisnis. Oke. Nah, nomor 7 itu adalah kalian harus mikirin apakah bisa dijual. Contoh, kalau teknologi yang kalian kerjakan itu, kalian pelajari itu, pastikan ngambil banyak waktu kalian. Dengan kata lain, waktu yang kalian pakai itu sebenarnya bisa kalian tukar dengan uang, atau kalian bikin bikin untuk misalnya bikin sistem buat duit. Oke. Kalau kalian belajar sesuatu yang menurut kalian itu high risk dan low reward gitu ya, yang nggak bisa dijual juga gitu loh, yang minta sedikit gitu ya, lebih baik kalian pikir-pikir lagi apakah kalian mau bikin ini atau enggak, apakah yang kalian pelajarin itu bisa bikin sistem buat kalian di kedepannya atau enggak. Nah, itu juga harus dijadikan pertimbangan ya. Jadi kalian harus menganggap bahwa belajar teknologi itu investasi. Jadi kalian harus belajar itu ngelihat, ini saya udah pelajar ini capek-capek, kira-kira BEP-nya kapan? Balik modalnya kapan gitu kan? Kalian udah belajar capek-capek, balik modalnya kapan? Jangan sampai cuma jadi hobi aja. Karena ya kalian buang-buang waktu dan buang-buang duit juga. Ya, ini khusus untuk yang emang mata pencariannya di bidang IT, dan ya dia nggak punya privilege banyak ya. Kalau kau marginal programmer. Tapi kalau kalian udah banyak duit, ya itu terserah kalian mau belajar atau enggak. Oke, sekian aja. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.